Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Semoga masih tetap semangat setelah teman-teman memasuki masa-masa UTS gitu ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan dimanapun teman-teman berada, mulai terlebih dahulu dengan berdoa, agar apapun yang akan kita pelajari bisa bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Di awal, seperti biasa saya ingin menyampaikan luaran dari mata kuliah ini. Beberapa dokumen yang sudah saya sampaikan, tetap diingat-ingat karena inilah yang menjadi bagian dari keberhasilan proyek kalian. Berdasarkan hasil UTS kemarin, ini adalah beberapa poin kunci yang saya temukan, mulai dari perlunya adanya catatan harian untuk mengetahui kontribusi, komunikasi harus berjalan lancar, baik dia sifatnya mingguan ataupun harian. Kalau menurut saya mingguan adalah harus gitu ya. Yang terakhir adalah masing-masing dari kalian harus paham bahwa kontribusi kalian itu penting untuk kesuksesan proyek. Tidak lupa, saya juga akan menyampaikan capaian pembelajaran untuk hari ini, yaitu memahami area pengetahuan manajemen proyek pada topik Project Cost Management. Sesuai dengan capaian pembelajaran, maka saya akan menampilkan knowledge area dari Project Management. Untuk hari ini kita akan masuk di Project Cost Management, di mana itu termappingkan pada planning proses dan juga monitoring proses. Saya suka memulai pembelajaran dengan memberikan kenapa sesuatu penting untuk dipelajari gitu. Untuk cost management sendiri ada paling tidak 4 hal. Satu, proyek TI memberi catatan buruk dalam mengenai anggaran biaya. Kemudian rata-rata cost overrun lebih dari 150%. Kemudian pembatalan proyek itu nilainya lebih dari 81 miliar itu di US di tahun 1995. Dan yang terakhir adalah karena sebagian besar proyek TI adalah jasa, maka sulit untuk menentukan berapa besaran harganya. Baik, penjelasan selanjutnya adalah tentang apa itu Project Cost Management. Saya mulai dari definisi biaya, kemudian bentukan biaya biasanya dalam bentuk unit uang, dan apa itu manajemen biaya proyek atau Project Cost Management. Seluruh proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek akan diselesaikan dengan anggaran yang sudah disetujui itu adalah manajemen biaya proyek. Sesuai dengan PMBOK, maka proses dalam Project Cost Management ada 4 hal, yaitu Plan Cost Management, Estimate Cost, Determine Budget, dan Control Cost. Penjelasan masing-masing akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Proses pertama adalah Plan Cost Management. Secara rinci, fokus dari proses ini adalah menyusun dan menetapkan kebijakan atau aturan-aturan untuk perencanaan biaya. Mulai dari misalkan untuk jenis biayanya, kemudian bagaimana biaya akan direncanakan, dan itu perlu untuk mengetahui proses-proses yang selanjutnya. Proses yang kedua adalah estimate cost. Inti dari proses ini adalah menentukan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Tentunya ini sudah teman-teman lakukan di bagian project tender gitu ya, di proposal project tender teman-teman sudah, tetapi bedanya di bagian ini perlu didetailkan untuk setiap aktivitas yang akhirnya ketemu berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan. Nah, terkait estimasi biaya, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Mulai dari analogi, biasa kita mengkaji dari biaya aktual proyek terdahulu. Estimasi bottom cost, berarti kita menghitung rincian biaya untuk masing-masing aktivitas baru kemudian dijumlahkan. Yang ketiga adalah pemodelan parametrik, berarti kita menggunakan pendekatan dari karakteristik proyek, seperti jumlah baris kode yang ditulis, kalau buat bangunan ya berapa luas bangunannya. Nah, terkait dengan penggunaan teknik, maka juga dibutuhkan tools atau alat bantu atau KAKAS. Biasanya sifatnya terkomputerisasi, bisa spreadsheet ataupun yang lainnya. Baik, informasi penting yang perlu teman-teman ingat untuk bisa mempersiapkan atau membuat estimasi cost ada yang harus dipersiapkan, yaitu basis of estimate. Apa itu? Penjelasan mengenai acuan yang akan digunakan. Acuannya terkait apa? Tentu terkait biaya. Mulai dari jenis biayanya dengan besaran persatuannya. Kalau di sini sebagai contoh ada biaya dari sisi SDM dan juga material. Oke, memasuki proses yang ketiga yaitu determine budget. Pertanyaan besarnya adalah gini, apa Bu bedanya cost dengan budget? Oke, secara garis besar, cost adalah keseluruhan biaya, misal 20 juta. Sementara kalau budget adalah pos-pos anggaran, ya bahasa Indonesia anggaran, untuk setiap fase besar aktivitas. Misalkan 20 juta itu terbagi di
fase inisiasi berapa, planning berapa, dan seterusnya. Dan satu hal lagi yang penting adalah budget sangat terkait juga dengan waktu. Jadi uang besaran anggaran itu digunakan di bulan atau waktu tertentu. Seperti itu. Baik, proses terakhir pada project cost management adalah cost control atau bahasa Indonesianya pengendalian biaya. Mencakup 3 hal, memonitoring performa biaya, memastikan bahwa hanya perubahan yang layak saja yang dimasukkan, dan yang ketiga adalah menginformasikan kepada stakeholder mengenai perubahan-perubahan yang telah disetujui. Hal ini tentu terkait dengan beberapa hal yang mungkin luput dalam perencanaan atau mungkin ada tambahan, fitur, dan yang lainnya. Tetapi yang perlu dipastikan karena ini terkait biaya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Terkait dengan pengukuran performa proyek, ada satu teknik yang biasa digunakan, yaitu EVM atau Earned Value Management. Pada teknik ini tidak hanya berbicara tentang cost-nya berapa yang dihabiskan atau bagaimana performa cost, tetapi memang mengintegrasikan antara scope, ruang lingkup, jadwal, dan juga biaya. Dan dasar untuk bisa melakukan kajian terkait EVM adalah baseline. Baseline adalah rancangan awal gitu ya, sebelum ada perubahan-perubahan ataupun ketika ada perubahan itu adalah rencana awalnya. Sehingga untuk menggunakan EVM, informasi aktual harus dilakukan secara periodik gitu. Kita harus menghentikan sebuah waktu, misalkan Februari, maka data sampai Februari itulah yang kita gunakan. Oke, ini adalah bagian terakhir di mana saya ingin memberitahukan bahwa memang saya tidak memberikan penjelasan detail untuk EVM itu seperti apa. Ini menjadi tanggung jawab atau tugasnya teman-teman untuk mencoba mencari tahu terlebih dahulu gitu ya. Bukan hanya saya beri, tetapi teman-teman harus mencari tahu istilah apa atau komponen apa yang ada di EVM, penjelasan masing-masingnya seperti apa, kemudian rumusnya bagaimana untuk menghitung setiap komponen, dan tentu yang tidak boleh dilupakan adalah cara menginterpretasikan nilai. Apa semua ini gitu, coba dicari dulu gitu ya, bisa lewat buku, bisa lewat internet. Nanti untuk diskusinya bisa teman-teman lakukan lewat Google Classroom ataupun secara personal kepada masing-masing anak. Nah, selain tugas individu, saya juga ingin tetap mengingatkan bahwa untuk Project Management Plan, dokumen tersebut perlu ditambahi untuk sesi yang Project Cost Management, sehingga teman-teman harus mengupdate-nya. Sebenarnya data awal yang perlu kalian pakai adalah di yang proposal tender. Teman-teman sudah punya data besaran proyek berapa, sudah tersebar di pos-pos tertentu, hanya perlu didetailkan saja. Seperti itu. Baik, pada akhirnya sampai pada sesi saya harus mengatakan bahwa referensi yang saya pakai adalah PMBOK Guide 6 Edition, karena ini adalah buku terbaru dari manajemen proyek yang dikeluarkan oleh PMI, gitu ya. Untuk teman-teman bisa cari buku referensi yang lain, monggo, tidak jadi masalah, gitu. Pesan dari saya adalah semua tugas yang saya berikan ataupun semua latihan yang saya berikan tentunya saya tujukan untuk agar tugas dari teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini tidak berat di akhir. Sekali lagi ketika kalian tidak mau mengerjakannya secara bertahap, monggo coba nanti bisa dilihat, bisa diketahui ketika kita melakukan evaluasi akhir, gitu ya. Terima kasih dari saya sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan. Seperti biasa, ketika kita memulai diawali dengan berdoa, jadi silakan juga nanti ketika teman-teman mengakhiri mempelajari slide ini juga diakhiri dengan doa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.